Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan tentang sediaan bukal dan sublingual. Dan sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, kita harus tahu apa itu sediaan bukal dan sublingual. Jadi, sediaan bukal dan sublingual ini adalah jenis obat yang diberikan melalui mulut tapi tidak ditelan. Jadi, sediaan bukal itu ditaruh di antara gigi dan pipi, kalau sediaan sublingual ini ditaruh di bawah lidah. Nah, kedua jenis sediaan ini dirancang untuk memberikan efek cepat yang diserap melalui mukosa mulut dan akan dialirkan ke dalam darah. Nah, ini efeknya akan lebih cepat dan akan menghindari metabolisme first pass efek di hati. Nah, kita masuk pada anatomi dan fisiologi dari mukosa mulut. Jadi, mukosa mulut ini terdiri dari lapisan epitel berlapis gepeng yang didukung oleh jaringan ikat. Nah, struktur epitelnya itu mukosa sublingual dan bukal bersifat mengkeratinasasi, sehingga lebih permeabel dibandingkan mukosa platum atau gusi yang berkeratin. Nah, ketebalan epitel ini bukal berkisar antara 500 sampai 800 mikrogram, sedangkan sublingual ini jauh lebih tipis, yaitu 100 sampai 200 mikrogram. Nah, untuk vaskularisasinya, sublingual memiliki vaskularisasi yang sangat kaya dengan banyak kapiler di bawah epitel tipis sehingga absorpsi terjadi sangat cepat. Kalau bukal, vaskularisasinya baik, namun epitelnya lebih tebal sehingga lebih cocok untuk sediaan sustained release atau pelepasan lambat dibandingkan aksi instan. Nah, berikutnya ada peran air liur. Nah, saliva dia disekresi 0,5 sampai 2 liter per hari, berfungsi melakukan obat padat agar dapat berdifusi. Namun, aliran saliva yang berlebihan dapat menyebabkan loss out effect di mana obat tertelan sebelum terserap. Ya, berikutnya ada pH. Jadi pH saliva normal ini berkisar antara 6,2 sampai 7,4. pH ini krusial karena menentukan derajat ionisasi obat sesuai dengan pKa-nya yang secara langsung mempengaruhi laju difusi melalui membran lipid. Nah, di sini ada mekanisme absorpsi dan penetrasi obat melalui mukosa mulut. Teman-teman bisa lihat di sini ada jalur absorpsi pasif atau pasif transfer. Ini ada dua jalur, yaitu jalur transselular dan jalur paraseluler. Di sini juga ada pengenalan first pass metabolism. Nanti berikutnya akan saya jelaskan lebih lengkap lagi. Nah, ini adalah mekanisme absorpsi dan penetrasi. Jadi, untuk jalur transseluler atau intraselulernya, obat melintasi sel epitel secara langsung. Di jalur ini umumnya digunakan oleh obat-obat yang bersifat hipofil tinggi karena harus menembus membran fosfolipid sel. Untuk jalur paraseluler, obat melalui celah sempit dan tersier sel epitel. Karena celah ini mengandung matris hidrofilik, jalur ini menjadi rute utama bagi molekul hidrolit atau molekul kecil yang tidak bisa menembus lipid. Untuk berikutnya, penghindar first pass metabolism. Nah, ini adalah salah satu keunggulan utama reptil ini adalah darah dari mukosa mulut mengalir langsung ke vena cava superior dan masuk ke sirkulasi sistemik tanpa melewati vena porta menuju hati. Nah, hal ini meningkatkan bioavailabilitas obat yang memiliki metabolisme hepatik tinggi. Nah, berikutnya kita masuk pada parameter bioavailabilitas sediaan oral mukosa. Jadi di sini yang pertama ada Cmax atau konsentrasi plasma maksimum. Untuk sublingual atau bukal, dia memiliki puncak yang jauh lebih tinggi. Ini terjadi karena obat langsung masuk ke pembuluh darah kapiler di bawah lidah atau di pipi tanpa melewati proses penghancuran di lambung yang ekstrim. Untuk peroral, nah itu dia ditelan. Jadi puncaknya lebih rendah karena sebagian obat rusak oleh asam lambung, enzim pencernaan atau mengalami eliminasi di hati sebelum sempat menyebar ke seluruh tubuh. Untuk kedua, Tmax atau waktu mencapai konsentrasi puncak. Jadi sublingual atau bukal dia mencapai puncak dalam waktu yang sangat singkat atau berada di titik waktu 1 jam pada grafik. Jadi ini menunjukkan onset of action, mulai kerja obat yang sangat cepat, ideal untuk kondisi darurat seperti serangan jantung. Dan berikutnya untuk per oral, dia memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai puncak atau dia berada di titik waktu 2,5 jam pada grafik. Dengan obat harus melewati proses disintegrasi di lambung dan pengosongan lambung menuju usus halus. Dan berikutnya yang ketiga ada AUC atau area under the curve. Ini yang dia mempresentasikan jumlah total obat yang mencapai sirkulasi sistemis secara utuh. Jadi kalau sublingual atau bukal ini keunggulan utamanya adalah menghindari first pass metabolism. Kalau per oral, dia seringkali lebih kecil dari sediaan mukosa. Di mana sebagian besar obat ini dia akan dimetabolisme di hati.
sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.